Suku bunga tinggi ini mungkin masih akan berlanjut hingga akhir tahun, di mana rupiah juga melemah. Lalu apakah ini mempengaruhi pembiayaan di Adira? Oke, dampaknya kami lihat ada dua. Satu dari sudut pendanaan ya. Dari sudut pendanaan Adira Finance memang salah satu sumber pendanaannya adalah pinjaman offshore dari berupa US syndicated loan. Nah, kalau kita lihat dampaknya adalah memang ada kenaikan biaya dana. Ditambah lagi Adira Finance setiap melakukan pinjaman luar negeri juga melakukan hedging. Biaya hedging terakhir juga cukup meningkat. Sehingga secara keseluruhan dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar ini adalah untuk pinjaman offshore biaya dananya meningkat all in cost. Nomor dua, dampaknya kami melihat akan ada dampak lanjutan terhadap penjualan mobil biasanya. Karena sebagian dari penjualan mobil itu adalah diimpor dalam bentuk mobil import build up. Nah, biasanya kalau rupiah sudah melemah, maka harga jual akan meningkat dan ini akan bisa menekan lebih jauh lagi penjualan mobil baru di pasar domestik. Baik, tadi Bapak sampaikan mempengaruhi pendanaan offshore. Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa, Pak Made, berapa besar porsi pinjaman berbasis falas ataupun outstanding pinjaman offshore yang saat ini masih ada di Adira? Ya, sejauh ini oke, mungkin flashback little bit, kita baru menerbitkan setelah COVID itu pinjaman offshore senilai 3 juta US dollar, 300 juta US dollar. Itu kami dapatkan pada awal Februari tahun ini. Nah, dari jumlah itu 2 juta US dollar sudah kita tarik dan dikonvert menjadi lebih dari 3 triliun pinjaman dalam bentuk rupiah setelah di swap. Nah, kalau kita hitung itu pinjaman US dollar kami kira-kira sekitar 10% kurang dari total pinjaman yang mencapai 19 triliun per Mei 2024, sorry. Baik, seperti apa gambaran kebijakan perseroan atas outstanding pinjaman tersebut? Ya, tadi kami bilang bahwa karena aset Adira Finance umumnya adalah berupa rupiah, yaitu pinjaman, pembiayaan kendaraan, dan multiguna. Sehingga walaupun kami melakukan pinjaman luar negeri dalam US dollar, kami akan melakukan hedging sempurna atau fully hedge. Sehingga pinjaman yang tadi awalnya US dollar menjadi risikonya risiko rupiah dan bunganya bunga tetap. Baik, artinya dengan adanya pelemahan rupiah yang di atas 16.300-an saat ini tidak akan mempengaruhi pembiayaan ke depannya atau mungkin Adira juga akan menaikkan biaya dana? Ya, jadi memang dampaknya kalau ada dua hal kita di sini. Satu adalah ketersediaan dana atau likuiditas, funding. Nah, dalam hal itu sejauh ini Adira Finance tidak menemui kesulitan untuk mencari sumber pendanaan baru baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya karena rating kami itu AAA di dalam negeri dan BBB untuk rating global. Tetapi isunya adalah biaya dana atau cost of fund telah meningkat signifikan karena sebagian disebabkan oleh memang kenaikan suku bunga seiring dengan kenaikan Fed rate dan BI rate di Indonesia. Baik. Harapan Bapak terhadap BI rate sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat bank sentral lain ini banyak juga yang sudah melakukan pemangkasan suku bunga sebelum The Fed melakukan pemangkasan. Ya tentu sebagai pemain ya tentu kita berharap suku bunga bisa segera turun, tetapi kami sangat bisa mengerti kebijakan dari bank sentral kita BI itu adalah di samping melihat suku bunga juga harus mempertimbangkan exchange rates dan juga faktor eksternal karena bagaimanapun salah satu penyebab kelemahan rupiah saat ini itu adalah karena kuatnya dolar. Salah satu penyebab kuatnya dolar adalah karena memang suku bunga di Amerika itu sangat tinggi saat ini. Jadi kita berharap seiring dengan wacana dari Fed untuk mulai
melakukan penurunan suku bunga, sehingga kami berharap dengan adanya penurunan suku bunga di Amerika bisa segera ditindaklanjuti dengan penurunan suku bunga di Indonesia. Nah, kalau itu terjadi tentu kita berharap kalau suku bunga dari pinjaman kita turun, kita bisa membuat lending rate atau bunga dari kredit kita lebih kompetitif ke depan. Baik, di tengah dinamika yang cukup volatil ini baik di global dan juga di domestik, seperti apa optimisme Adira untuk bisa meraih target new booking di sisa 2024 ini? Atau justru mungkin ada revisi ke bawah terkait dengan target tersebut? Ya, situasinya memang sangat berbeda dengan waktu kami membuat rencana bisnis, harus diakui. Balik pada sekitar Oktober tahun lalu, kami memprediksi dan industri memprediksi memang penjualan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 di dalam negeri itu tumbuh sekitar 5-6%. Tetapi melihat situasi saat ini, di mana penjualan wholesale dari motor baru itu sudah mulai negatif, ya memang masih kecil sekitar minus 1-2% data sampai April. Sementara penjualan dari mobil baru turun double digit, minus 22% selama 4 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kami tentu melihat bahwa karena masih 80% dari bisnis kami terkait dengan penjualan kendaraan, sisanya 20% adalah multipurpose loan, ini akan berdampak terhadap pencapaian kredit yang kami salurkan di tahun ini. Kami memperkirakan kredit kita atau new financing itu mungkin akan flat dibandingkan dengan tahun lalu, sekitar 41 triliun. Baik, memang kita melihat ada penurunan permintaan berdasarkan data Gaikindo begitu. Tapi apakah menurut Bapak ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun nanti? Kalau situasi mungkin belum ada katalis positif saat ini yang memungkinkan penjualan akan tumbuh signifikan. Ya, dolar masih menguat, suku bunga masih tinggi, daya beli juga tertekan. Di samping itu kita masih harus menunggu sampai Oktober untuk pemerintahan yang baru. Jadi kelihatannya memang penjualannya di tahun biasanya ya Mbak ya, di semester 2 itu lebih tinggi daripada semester pertama. Tapi kalau ini pun sama dengan semester pertama, itu aja kita udah syukur. Kita berharap segera proses transisi pemerintahan juga selesai, interest rate turun, sehingga daya beli masyarakat bisa mulai bangkit lagi.